teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Handayani, NIM 23060180028, Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas A IAIN Salatiga. Lewat video ini, saya akan memberikan penjelasan atau informasi sedikit tentang materi atau topik. Yang pertama, pengenalan alat-alat laboratorium mikrobiologi. Yang kedua, tentang sterilisasi panas basah dan sterilisasi panas kering. Kemudian ada pembuatan media PDA. Kemudian yang terakhir adalah praktikum dari rumah tentang pembuatan media bakteri. Simak terus videonya ya. Baik teman-teman semuanya, kita ke topik yang pertama ya, tentang pengenalan alat laboratorium mikrobiologi. Nah, jadi apakah mikrobiologi itu atau mikrobiologi itu apa? Nah, jadi mikrobiologi adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari makhluk hidup yang dilihatnya itu perlu atau menggunakan alat khusus berupa mikroskop. Contohnya alga, jamur, virus, protozoa, dan lain sebagainya. Kemudian, pada pengenalan alat-alat laboratorium mikrobiologi itu, jadi sebelumnya alat laboratorium mikrobiologi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama untuk alat elektrik, yang kedua alat-alat gelas, kemudian yang ketiga adalah alat-alat non-gelas. Pada pengenalan alat laboratorium ini, saya mencontohkan masing-masing dari ketiga jenis tersebut itu 2 alat. Untuk yang pertama yaitu alat elektrik. Alat elektrik saya mencontohkan 2 macam alat. Yang pertama autoklaf, kemudian yang kedua sentrifuge. Nah, autoklaf itu berfungsi mensterilisasi suatu benda atau alat menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Nah, untuk sentrifuge untuk mempelajari struktur dan fungsi suatu komponen sel dan untuk memisahkan partikel organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah berdasarkan perbedaan massa jenis dari partikel pembentuk larutan tersebut. Nah, adapun alat yang kedua yaitu merupakan alat gelas. Itu saya mencontohkan 2 alat juga. Yang pertama yaitu tabung Durham, kemudian yang kedua adalah staining jar. Jadi tabung Durham ini berfungsi untuk mendeteksi hasil produksi yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kemudian staining jar ini berfungsi untuk pewarnaan dan pengecatan objek gelas mikrobiologi dan untuk proses elusi pada pemanis siklamat. Nah, adapun yang terakhir yaitu alat-alat non-gelas. Saya juga mencontohkan 2 alat, yaitu yang pertama mikropipet, kemudian jarum inokulum atau ose. Nah, mikropipet ini berfungsi untuk memindahkan atau mengambil cairan yang sangat kecil namun secara akurat. Kemudian jarum inokulum atau ose itu untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke media baru. Demikian beberapa contoh dari alat-alat mikrobiologi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang sterilisasi. Pada topik
Sterilisasi yang pertama yaitu sterilisasi panas kering. Nah, sterilisasi panas kering adalah mensterilkan alat-alat laboratorium menggunakan heater atau oven dengan suhu atau panas yang tinggi. Nah, contoh alat yang disterilkan yaitu kaca arloji yang tahan terhadap panas dan alat dari logam yang tajam. Alat yang digunakan dalam sterilisasi panas kering ini di sini saya contohkan yaitu oven. Nah, oven ini umumnya digunakan untuk senyawa-senyawa yang tidak efektif disterilkan dengan uap air panas. Karena sifatnya yang tidak dapat ditembus dan tidak tahan dengan uap air. Contohnya adalah minyak lemak, parafin, dan propilen glikol, serta alat-alat gelas dan bedah dan tidak digunakan untuk penutup karet atau plastik. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi dari oven laboratorium ini. Jadi, fungsi oven laboratorium adalah mengeringkan dan memanaskan peralatan laboratorium, melakukan sterilisasi peralatan laboratorium, dan mendapatkan bobot yang konstan. Nah, selanjutnya, prinsip dari oven laboratorium ini sesuai dengan fungsinya, yang mana memanfaatkan udara kering yang bertemperatur tinggi untuk melakukan sterilisasi terhadap peralatan. Nah, suhu panas dalam oven ini akan diabsorpsi ke permukaan peralatan yang disterilkan dan akan merambat ke bagian dalam permukaan sampai suhu sterilisasi tercapai. Nah, sehingga mikroorganisme nanti mati melalui oksidasi dari suhu panas tersebut. Kemudian efek dari sterilisasi kering ini pada mikroorganisme adalah bisa melisiskan protein pada organisme, kemudian menyebabkan kerusakan radikal bebas oksidatif, kemudian terjadi pengeringan sel, dan bahkan bisa menjadikan abu seperti dalam pembakaran. Seperti itu. Adapun cara kerja atau proses melakukan sterilisasi panas kering ini, yang pertama yaitu tentu saja menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian mencuci alat yang akan disterilkan, kemudian mengeringkan alat yang sudah dicuci tadi menggunakan lap atau tisu, kemudian membungkus alat tersebut dengan tisu dan koran sebanyak 2 lapis. Kemudian mengatur suhu oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian yang selanjutnya menunggu sampai proses selesai dan oven dingin. Dan proses yang terakhir yaitu mengambil alat yang sudah disterilkan tadi dan membuka pembungkus, kemudian menyimpannya pada alat yang aman, seperti itu. Selanjutnya yaitu sterilisasi panas basah. Nah, sterilisasi panas basah ini adalah sterilisasi yang melibatkan air di dalam proses sterilisasi tersebut. Nah, contoh alat yang digunakan pada sterilisasi basah ini, di sini saya mencontohkan alatnya yaitu autoclave. Autoclave adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mensterilkan alat dan bahan dengan tujuan membunuh endospora pada bahan-bahan tersebut. Nah, endospora adalah sel resisten yang diproduksi bakteri. Kemudian, autoclave ini diciptakan oleh Charles Chamberlain pada tahun 1879, namun
Namun prekursor yang dikenal sebagai digester uap diciptakan oleh Denis Papin pada tahun 1679. Jadi, sterilisasi menggunakan autoclave menjadi salah satu metode yang paling efektif karena uap pekat menjadi penghantar energi termal yang sangat efektif. Karena autoclave dirancang untuk mensterilkan panas di bawah tekanan untuk dekontaminasi atau sterilisasi. Selain itu, uap adalah sterilan yang paling efektif karena lapisan luar mikroorganisme bersifat protektif dan resisten dapat dilemahkan dengan uap, sehingga terjadi koagulasi pada bagian mikroorganisme yang disintesis. Mohon maaf, maksudnya pada bagian mikroorganisme yang sensitif. Waktu yang dibutuhkan pada sterilisasi menggunakan alat autoclave ini juga lebih pendek dan tidak banyak memakan tempat. Alat yang bisa disterilisasi menggunakan autoclave ini contohnya adalah Erlenmeyer, tabung reaksi, jarum Ose, cawan Petri, dan lainnya. Berdasarkan bagaimana udara dikeluarkan dalam autoclave terdapat 3 jenis, yaitu gravity displacement, pre-vacuum, dan steam flash pressure pulse. Adapun hasil dari sterilisasi yang baik akan ditunjukkan pada indikator tab for sterilization yang berwarna hitam bergaris. Hal yang perlu diperhatikan dalam sterilisasi menggunakan autoclave adalah suhu, tekanan waktu. Perlu diperhatikan dalam sterilisasi dengan autoclave adalah suhu, tekanan, lama waktu sterilisasi, dan lama waktu pengeringan. Adapun prinsip dari autoclave ini yaitu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi panas akan disalurkan ke air, kemudian air akan menjadi mendidih, kemudian menghasilkan uap air, sehingga uap air akan terkumpul yang nantinya akan meningkatkan tekanan. Udara akan terdorong keluar dan suhu akan semakin meningkat dan dikontrol sesuai kebutuhan. Jadi, panas dari uap air dan tekanan tinggi akan dikontrol pada rentan waktu tertentu, sehingga bisa membunuh mikroba. Adapun prosedur ketika akan melakukan sterilisasi panas basah menggunakan autoclave, yang pertama tentu saja menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian menggunakan indikator tab for sterilization, kemudian menyalakan daya dan memastikan katup pembuangan tertutup rapat. Selanjutnya membuka penutup autoclave, kemudian mengisi aqueous sampai pada batas. Memasukkan alat dan bahan yang akan disterilisasi, kemudian memastikan pembungkusnya. Langkah selanjutnya yaitu menutup kembali autoclave dengan rapat dan mengunci. Pastikan menutup lubang atau celah yang ada dengan tisu. Tidak lupa mengatur suhu dan waktunya. Kemudian menekan tombol start, dan setelah level tekanan pada 0 PSI bisa membuka tutup autoclave. Dan yang terakhir bisa mengambil alat yang disterilisasi seperti itu. Masih semangat kan teman-teman? Nah, topik yang selanjutnya yaitu pembuatan media PDA. Jadi, bakteri
atau peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja tidak melulu tentang merugikan. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa bakteri atau jamur yang bisa bermanfaat atau bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar tersebut, maka bisa mempelajari sifat-sifat yang dimiliki oleh mikroorganisme seperti jamur. Maka dapat melakukan suatu pembiakan melalui media pertumbuhan. Media pertumbuhan adalah merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran zat makanan atau nutrien yang berfungsi sebagai tempat tumbuh mikroba. Nah, media ini tentu saja mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Misalnya pH yang sesuai, tidak ada zat penghambat, steril, dan mengandung semua nutrisi. Media agar yang dapat digunakan untuk mengisolasi jamur di laboratorium salah satunya adalah PDA, yaitu potato dextrose agar. Berdasarkan komposisinya, PDA termasuk dalam media semi-sintetik. Jadi, PDA tersusun dari bahan alami dan bahan sintesis. PDA mengandung karbohidrat 20%, ekstrak kentang, dan 2% glukosa, sehingga kurang baik untuk pertumbuhan bakteri, tetapi baik untuk kapang dan hamir. Adapun fungsi dari PDA yaitu bisa untuk enumerasi yeast pada dan kapang dalam suatu sampel atau produk makanan. Nah, dalam pembuatan media PDA ini tentu saja membutuhkan alat dan bahan seperti gelas ukur, tabung Erlenmeyer, spatula, PDA, aluminium foil, dan cawan Petri. Adapun prosedur yang harus dilakukan yaitu tentu saja yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian menimbang berapa banyak media yang dibutuhkan dengan ketentuan 1000 ml media PDA itu sama dengan 39 gram PDA. Kemudian 100 ml media PDA itu sama dengan 3,9 gram PDA. Kemudian langkah selanjutnya yaitu meletakkan alas pada timbangan dan mengkalibrasi hingga menunjukkan angka 0. Kemudian menimbang media PDA sebanyak 23 gram. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengambil media dan mengkalibrasikan timbangan kembali. Kemudian mematikan timbangan analitiknya. Adapun langkah selanjutnya yaitu menuang Aquades 100 ml pada gelas ukur dan menuang media PDA pada gelas Erlenmeyer. Nah, selanjutnya memberi label nama media dan tanggal pembuatan media. Yang selanjutnya memasukkan magnetic stirrer dan menutup kembali. Kemudian meletakkan media di atas hot plate untuk menghomogenkan media dan suhu. Kemudian mengecek pH dan menuang ke cawan Petri atau Petri dish steril seperti itu. Nah, itulah keempat materi atau keempat topik yang saya bahas. Nah, ada yang selanjutnya yaitu tentang pembuatan media di rumah dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang ada di rumah. Selamat menyaksikan. Pada topik yang terakhir, yaitu topik yang kelima, yaitu tentang pembuatan media pertumbuhan bakteri. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum tersebut, seperti buah kentang, kemudian agar-agar, ragi,
kemudian gunting, selotip, pulpen, kemudian 5 wadah, bisa berupa gelas plastik ataupun cup gelas seperti itu. Nah, adapun cara membuatnya, langkah yang pertama yaitu mengupas kulit kentang terlebih dahulu, kemudian dipotong dadu. Nah, kemudian kentang tersebut direbus dengan air. Nah, setelah air mendidih, kemudian air dari kentang tersebut disaring dan dipisahkan. Kemudian mendidihkan lagi agar-agar, tetapi sebelumnya memasukkan terlebih dahulu ragi, kemudian agar-agar, diaduk sampai mendidih, kemudian campurkan sari kentang yang tadi sudah ditiriskan ke dalam adonan agar-agar. Kemudian setelah agar-agarnya mendidih, maka langkah selanjutnya yaitu menuangkan ke dalam 5 gelas atau 5 cup cawan yang telah disediakan. Tetapi sebelumnya mengisi keterangan atau nama dengan menggunakan label. Nah, kemudian setelah agar-agar menjadi padat, maka kita melaksanakan percobaan. Yang pertama adalah tangan yang kotor, kemudian tangan yang bersih, selanjutnya cotton pad dioleskan begitu saja. Yang selanjutnya cotton pad dengan diberikan alkohol seperti itu. Kemudian tempat yang kelima atau cup yang kelima itu sebagai perbandingan. Jadi itu tidak dikasih apa-apa melainkan agar atau media murni seperti itu. Nah, teman-teman, pada praktikum tentang pembuatan media pertumbuhan bakteri kemarin, setelah 7 hari maka dihasilkan beberapa media pertumbuhan dengan cotton pad kotor, tangan kotor, cotton pad dan alkohol, kemudian tangan bersih, dan selanjutnya saya mempunyai media pertumbuhan perbandingan. Perbandingan di sini maksudnya pure atau murni media dan tidak saya kasih atau saya beri apa-apa. Nah, mari kita lihat yang pertama pada cotton pad kotor. Pada cotton pad kotor ini terdapat seperti ini. Cotton pad sebelumnya saya oleskan pada dinding kamar saya, kemudian langsung saya oleskan ke media. Kemudian tangan bersih. Nah, sebelumnya ke tangan kotor terlebih dahulu. Nah, tangan kotor ini saya menyentuh benda di kamar saya, kemudian tangan saya langsung saya menyentuh pada media pertumbuhan bakteri. Selanjutnya saya mencuci tangan saya menggunakan sabun pembersih. Nah, itu hasilnya seperti ini. Dan kemudian pada cotton pad yang saya berikan alkohol, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian pada perbandingan, yaitu yang mana perbandingan ini hanya murni media saja, itu hasilnya seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa yang di perbandingan dan yang di tangan bersih terdapat semacam serat-serat atau hifa seperti itu. Bukan hifa, iya bisa jadi hifa. Serat-serat seperti itu, kayak benang-benang halus seperti itu. Kemudian yang cotton pad ini malah kayak lendir atau sesuatu cairan yang kurang kering, atau karena terdapat
air atau sisa air itu meskipun sedikit tapi terlihat sekali airnya. Kemudian yang tangan kotor ini kayak menggerombol seperti itu. Nah, kelima media pertumbuhan bakteri ini mengeluarkan bau yang sungguh tidak enak dan menyengat sekali. Kemudian permukaannya juga berbeda-beda seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.